Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Eh, Hari ini kita lanjutkan materi yang setelah minggu kemarin disampaikan Gus. Hari ini dan seterusnya akan saya bawakan materi tentang bisnis dan digital bisnis dan e-commerce ya. Oke, mungkin seperti biasa, sebelum kita mulai, mohon diaktifkan kameranya biar bisa saya capture untuk keperluan report ke berita acara. Kan, yang bisa mengaktifkan kan. Oke, saya capture untuk yang apa namanya di halaman pertama dulu ya. Satu, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya coba aktifkan sharingnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang digital business model ya. Mungkin di sini juga nanti akan saya tayangkan video-video mudah-mudahan bisa membangkitkan apa ya istilahnya intuisi atau sesuatu yang bisa untuk nanti jadi bekal Anda berikutnya kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, tentu saja kita bicara digital business yang akan dibahas hari ini adalah untuk menjelaskan perkembangan dunia bisnis secara digital, terus kemudian bagaimana perbandingannya dengan yang konvensional, ya mungkin strategi apa yang bisa kita lakukan untuk eh, apa namanya mengaplikasikan digital business tadi menjadi sarana yang bagi maslahatan banyak orang, gitu kan. Dan saya mungkin ditujukannya untuk bisa mengimplementasi transformasi digital bisnis ini. Oke, agenda hari ini kita bicara tentang introduction to business model, seperti apa ya, terus kira-kira apa yang bisa terjadi di masa yang akan datang, yang sedang saat ini bagaimana. Kita juga akan membahas yang kemarin pernah disebut sama Pak Agus sebagai business canvas model, di mana business canvas model ini saat ini settle ya atau banyak digunakan gitu ya. Terus kemudian ada revenue model. Nah, model revenue ini pasti semua bisnis akan bicara profit atau keuntungan. Nah, bagaimana revenue ini hasilkan sesuatu yang memang
kita harapkan. Karena biasanya revenue model ini umumnya digunakan pada startup company, atau misalkan Anda yang baru lulus pun buka sebuah startup, pasti kita bicara perhitungan-perhitungan yang ujung-ujungnya adalah profitable. Nggak mungkin Anda ujung-ujungnya rugi. Kalau ujung-ujungnya rugi, berarti kita bukan bikin apa namanya venue company, tapi mungkin charity company. Oke. Kemudian di akhir seperti biasa ada case study, dan case study-nya mungkin nanti silakan Anda baca, terus kemudian nanti seperti biasa akan saya minta reviewnya seperti apa yang Anda pahami, yang Anda pelajari, atau yang Anda bandingkan di internet, ceritanya seperti apa dari case study ini. Oke, langsung saja kita bicara tentang apa namanya bisnis modelnya ini seperti apa. Oke, by definisi, namanya bisnis model itu menggambarkan secara rasional bagaimana organisasinya dibangun. Kalau tidak dibangun, tidak organisasinya tidak dibangun dengan jelas atau dengan clear, tujuannya seperti apa, pangsa pasarnya bagaimana. Nah, ini jadi sesuatu yang bisa dibilang apa namanya, siap-siap aja deh, something happen akan terjadi gitu ya. Kemudian juga apa yang value apa nih dari bisnis ini yang akan kita kejar, bagaimana cara mendelivernya gitu ya. Nah, terjadinya interaksi antara customer sama supplier ataupun sama ownernya. Oke, kita back ke historical. Di sini dimulai bisnis model, sebenarnya bukan bisnis, istilahnya istilah perdagangan mungkin, atau transaksi jual beli dari dulu memang sudah ada, cuma kita mulai bicara bagaimana begitu adanya invasi internet. Nah, ini sudah mulai muncul bisnis model yang apa namanya sifatnya eh, harus apa istilahnya berkembang gitu ya. Jadi di sini tahun 94 bagaimana kita bicara eh, kegagalan sebuah company karena terjadinya perubahan kondisi marketing. Dulu saya diajarin waktu masih kecil ya, di prinsip ekonomi itu kalau Anda buka sebuah toko, pastikan tidak ada orang lain yang menjual produk yang sama. Kenapa? Karena itu jadi saingan bagi kita, gitu kan? Tapi saat ini coba Anda lihat. Begitu Anda, kalau yang tinggal di Bandung, begitu saya bilang, aduh mau ke BEC, pasti sudah jelas. Saya nggak mungkin ke BEC itu beli apa namanya, beli sayuran gitu kan, karena pasti akan berhubungan dengan elektronik, baik itu HP ataupun apa namanya laptop, perangkat komputer misalkan, atau kamera digital dan sebagainya. Dan di BEC tersebut penjualnya menjual produk yang sama. Nah, berarti berbeda jauh dengan prinsip ekonomi yang diajarkan ke saya waktu saya masih kecil. Karena perubahannya terjadi gitu ya. Kalau dulu artinya seolah-olah jangan jualan yang orang lain juga jual. Supaya apa? Tidak ada persaingan. Nah, kalau seperti di BEC tersebut, di Bandung Electronic Center, saya mau nyari HP pun saya tinggal keliling aja di situ. Mana yang price-nya mungkin lebih murah, after sales-nya bagus, diskonnya mungkin juga bagus gitu kan. Artinya tinggal saya jalan keliling mana yang bagus gitu. Nah, sebenarnya semua harganya pasti let's say sama. Hanya mungkin dia ada offer-offer yang lain. Misalkan, oh Pak, kalau beli HP di sini nanti kita kasih apa namanya screen kamera, screen protectornya gitu ya. Layar apa namanya? Layar protektornya misalkan seperti itu. Dan di tahun 2002 ini berkembang. Jadi yang intinya adalah kita harus tahu customernya itu siapa, dan sampai bagaimana kita bisa apa namanya menghargai, memberikan bahwa customer ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau logikanya dulu konsep ekonominya jatuhnya seperti itu karena masih ada budaya
nggak enak, nggak enak. Kalau bahasa Jawanya itu istilahnya nggak tegaan. Kita jualan ini, tetangga juga jual yang sama. Begitu kita turunin harga, pasti kan mereka ke sini. Nah, itu nanti kita sama aja mematikan bisnis orang lain. Nah, mungkin dulu lebih ke situ. Tapi sekarang kita tinggal malah balik lagi, sudah mulai beralih ke arah customernya. Kemudian tahun 2005, Alexander Osterwald dan Ives Pinnier ini dia mulai kita bicara benar-benar tidak hanya customer, tapi kita harus juga bisa tahu memprediksi produk apa yang bisa kita jual sampai berapa tahun ke belakang, atau di sini sebutkan sampai 5 tahun ke depan itu apakah produk ini masih layak dijual. Contoh ini deh, ada yang masih atau ada yang masih menggunakan produk handphone Nokia. Mungkin bapaknya atau ibunya mungkin ada. Karena HP-nya cuma dipakai nelpon dan SMS. Nggak ada yang pakai. Saya yakin kalau Udah kalau enggak, Pak. Anda ya, kalau Anda ada yang masih pakai, saya cuma bingung. Berarti Anda nggak butuh internet ya, browsing ya gitu. Karena saya yakin Anda pada saat minta perangkat gadget smartphone ke orang tua Anda dalam proposal yang Anda sampaikan ke orang tua itu karena pasti bilang saya butuh koneksi internetnya Pak karena untuk ngerjain tugas dan sebagainya kan nggak mungkin mintanya Nokia ataupun yang zaman dulu yang paling tenar itu Ericsson. Nah, BlackBerry, Sony. Pak. Nah, BlackBerry mah udah hilang gitu. Ya kan? BlackBerry sudah rada canggih itu BlackBerry itu. Kalau yang udah Nokia sejuta umat itu waduh ampun deh. Oke, saya lanjut ya. Nah, next ini saya coba kasih beberapa slide ke depan ini saya kasih sebuah video. Silakan dilihat. Mudah-mudahan tayangannya bagus, tidak apa namanya tidak putus-putus. Kalaupun putus-putus mungkin nanti bisa dilihat di recordingnya deh. Tapi ini tayangannya mudah-mudahan bisa menggugah kira-kira ke depannya seperti apa ya. The future of shoppingnya ini seperti apa. Oke, selamat menikmati. Mungkin nanti di tengah-tengah akan saya post ada sedikit pertanyaan dan sebagainya. Atau diskusi mungkin ya. This is the hard. Pertanyaan sepele, kira-kira ngapain ini orang? Silakan di chat, ayo. Kita main tebak-tebakan dulu. Seru gitu kan? Ada yang tahu? Lagi ngapain? Yang jelas, kalau belakangnya aja udah banyak baju, berarti kan dia lagi di toko, apa istilahnya? Fashion, bukan toko fashion, toko apa ya? Toko yang pokoknya yang urusannya dengan pakaian ya. Dia lagi ngapain? Dia lagi beli baju. Kok beli bajunya gini? That is for the season. Okay. No. It's a little too busy. Too purple. Too short. Too hot. Yeah, that's new. Okay. I think my mom wore this. This is great. Flip. Where do I sign? I just did. Oke. Ada ide? Jadi di sini nanti ceritanya mungkin kalau udah seperti ini, departemen store itu nggak laku. Kita nggak perlu ruangan yang besar untuk punya toko. Cukup ya media virtual reality seperti ini. Kita pun, sorry itu saya biasanya nih yang cewek-cewek nih gitu kan. Kalau udah urusan milih baju, milih pakaian, seribet apa dibandingin sama yang cowok? Coba ayo ngacung. Yang cowok misalkan kalau sudah milih baju, pilih warna, saya yakin mungkin sama dengan saya. Pilihannya nggak jelas. Warnanya yang gelap. Entah itu hitam, entah itu biru, atau biru dongker. Ada yang mau milih warna pink? Bajunya mau warna pink? Seperti sekarang saya pakai baju abu-abu pun yang agak gelap gitu kan. Nah, itu cowok warnanya jelas.
Kalau yang pakai pink mungkin saya bisa bilang mungkin mohon maaf mau cowok jadi-jadian. Oke, eh, next kalau udah ngomong warna pun cowok sama cewek bedanya jauh banget. Kita cuma tahu biru, biru muda, biru tua, biru dongker. Nah, begitu cewek birunya banyak. Ayo, yang cewek coba. Ada navy blue, ada apa lagi tuh? Blue ocean. Aduh, light bukan light blue, apa namanya? Eh Tosca gitu kan. Nah, loh, itu udah bicaranya warnanya kenalnya banyak banget. Kita sih kalau cowok mungkin tanya tahunya Mijiku Hibiniu gitu kan. Nah, itu doang. Warna gradasi setelah itu kita nggak tahu kalau yang cowok-cowok. Belum lagi masalah size. Tuh, di baju kepanjangan dikit, komplain. Makanya biasanya cewek-cewek kalau belanja lebih seneng langsung lihat barangnya, pegang barangnya. Karena tahu langsung ukurannya sesuai atau tidak. Nah, tapi kalau di model seperti ini mungkin ini jadi solusi gitu kan. Karena kadang-kadang beli belanja online, nah, itu masalahnya selalu kalau nggak warnanya nggak sesuai dengan yang digambar atau ukurannya nggak sesuai. Kepanjangan lah, kependekan lah, pinggangnya nggak jelas lah gitu kan. Jadi kelihatan gemuk lah. Ayo ngacung, jangan senyum-senyum sendiri. Nah, so kita-kita yang misalkan nanti berniat untuk sebagai pelaku bisnis membuka toko fashion juga harus memperhatikan hal ini. Kenapa? Customer satisfaction-nya harus jelas. Jangan cuma Anda menjual kaos t-shirt dengan ukuran S, M, L, XL, double XL sampai misalkan apa 4XL dan seterusnya. Bukan cuma itu. Kalau itu mangsa pasarnya gendernya adalah untuk cowok, oke. Tapi untuk cewek yang jadi masalah adalah panjangnya, lebar pinggangnya, bukan size-nya. Ditanya ukuran apa? Saya biasa pakai L. Oke, L-nya ada. Bentar, L-nya panjangnya berapa? Lebar lebar apa namanya? Pinggangnya berapa? Lebar bahunya berapa? Sampai tanya itu lagi karena begitu ternyata tidak sesuai dengan ukuran dia, oh berarti saya kegedean dong kalau pakai L. Berarti saya harus pakai M. Nah, ayo. Kacau kan kalau udah kayak gitu. Jadi minimal harus harus detail ya. Oke. Kan tadi di kelas sebelumnya ada nyebut, oh iya Pak, karena perempuan tuh complicated. Dan perempuan selalu benar. Ladies always right. Man is always left. Silahkan lihat di toilet. Toiletnya sebelah kanan pasti ke perempuan, yang sebelah kiri ke laki-laki. Karena women are right. Oke, next lanjut. Saya kasih yang lain. Masih bicara shopping futures. Ya. Oke, kira-kira apa sih? Just this minute, a customer walked into your store, went to your website, opened your app. What happens next makes all the difference. Their expectations have never been higher, and their patience, well, lower. That's okay. You can meet those expectations better than ever before. We know you can, because at Cisco, we understand the new world of retail. In fact, we're making it possible, creating the solutions, the tools, the digital capabilities you need to give your customers the experiences they're looking for, and the ones they didn't even know they could have. Shopping experiences online, on any device, that are simple and satisfying. In-store experiences that meet their expectations and anticipate their needs. Interactions with associates who have all the information to serve them quickly and effectively. And trust that their data is secure and that your stores are operating safely. Your customers count on you. That's not new. What's new is how you earn the right to be their first choice. By knowing who they are and what they need right now. By understanding what's happening in real time across your operations. And by using these insights to deliver faster results, recommendations that are spot on, inventories that are accurate, deliveries that are on time, better experiences, and customers who keep coming back. Cisco for Retail. Complete solutions for a digital world.
where the customer still comes first. Oke, jadi di sini selalu bilang customer. Nah, customer adalah sesuatu yang harus bukan dipuja-puja, tapi memang itu kita mendapatkan segala sesuatunya dari customer. Jangan sampai istilahnya customernya baru datang terus kapok, nggak mau datang lagi. Wah, itu udah hilang tuh pangsa pasar kita gitu ya. Di sini untuk memastikan atau meyakinkan bahwa segala sesuatu yang customer inginkan, ini contohnya adalah di retail ya. Jadi segala sesuatu yang customer inginkan itu memang tersedia. Karena saya yakin Anda anak-anak milenial semua nih gitu kan. Segala sesuatu mau nyari apapun pasti langsung buka internet, buka Google. Google-nya dicari, oh pengen nyari ini, oh adanya di sini, oh lagi tutup tokonya, oh harganya naik Pak, oh barangnya kosong. Nah, kita lebih aware. Bahkan kalau bicara sampai nanti apa namanya segala sesuatu yang hubungan dengan dunia luar, biasanya sudah buka smartphone-nya, cari info tentang itu. Akan disuruh ke satu daerah yang kita nggak tahu, belum berangkat pun udah buka map duluan. Oh, lewat situ toh, daerah situ toh. Oke, berarti saya nanti bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Ternyata pas baru naik motor, wah bensinnya habis. Nah, buka map lagi, oh ada kok daerah yang dekat situ yang ada pom bensinnya. Berarti nanti bisa lewat sini, lewat sini. Nah, ini secara nggak langsung kita sudah terpola seperti itu. Nah, harapannya kita juga kalau berpikir kita membuat sebuah peluang bisnis, kita akan bicara bagaimana customer satisfaction-nya itu jelas. Oke, next. Masih bicara future of selling. Nah, di ini sekarang di supermarketnya. Kita lihat. Oke, saya pause dulu. Kira-kira what's next? Coba di chat. Apa yang terjadi berikutnya di film ini? Saya ingin tahu sejauh mana Anda ketahui. Dikejar sama yang jalan kaki. Yang jalan kaki siapa itu? Polisi. Kira polisi, ternyata satpam gitu kan. Oke, ada yang lain? Barangkali imajinasinya udah lebih tinggi? Atau dibiarkan lolos? Dua nih yang punya ide. Terciduk, diinterogasi Pak. Apalagi? Udah dibiarin Pak. Yang ngambil itu anaknya bos. Anaknya bos. Yang punya store Pak, soalnya Pak. Oke, baru dua ya yang jawab. Saya lanjutin deh. Kita lihat, benar atau tidak jawaban atau prediksi Anda. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. So, kesimpulannya apa? Kalau belanja model gini enak. Nggak perlu ngantri di kasir. Segala sesuatu yang kita ambil sudah terdetek. Kan? Bahkan Pak, itu tadi nggak bayar Pak. Kata siapa? Dia udah bayarnya pakai RFID gitu kan. Berarti sudah teknologinya sudah seperti itu gitu. Cuma beneran ada Pak? Ya kita bikin dong gitu kan. Ya, pelaku bisnis ataupun nanti yang bertindak sebagai pelaku bisnis
Saya yakin dengan model seperti itu, Anda akan langsung mikirannya, iya Pak, enak Pak, ambil, tinggal keluar. Otomatis e-money yang ada di tubuh Anda saat itu otomatis berkurang. Pak, kalau dia nggak bayar atau kurang gimana? Nah, baru satpamnya ngejer gitu yang tadi gitu kan. Nah, tapi yang jelas informasinya kita suka boring ya nunggu, apalagi kalau kayak ke Gria, ke Jogja, Yomart, segala sesuatunya antri gitu kan. Untuk bayar aja antri. Kalau memang kita belanja banyak nunggu ngantri sih nggak apa-apa. Tapi kalau giliran apa namanya? Cuma beli satu Indomie doang karena anak kos gitu kan. Yang ngantrinya panjang, aduh udah lapar lagi gitu. Mau belanja satu Indomie aja harus ngantri kayak gini gitu kan. Ini pasti langsung, oh iya ya, bagus Pak, mending kayak gitu Pak. Oke, tapi silakan nanti Anda yang menciptakan. Pak, kan saya bukan programmernya. Loh, Anda sebagai pelaku bisnisnya pasti Anda sudah punya feeling dong, sudah punya cita-cita dong gitu kan. Kemudian tinggal teknologinya Anda terapkan gitu. Oke. Iya. Keren Pak teknologinya. Oke. Next, kita bicara. Nah, ini anak logistik itu tidak hanya melulu dengan produk kan, pasti dengan segala sesuatu. Nah, ini salah satu contohnya adalah hospitality yang ada di perhotelan. Mungkin bisa minimal untuk mengetahui kira-kira apa sih yang bisa diangkat gitu kan. Oke, kita mulai. Digitization is changing the way that the hospitality industry must do business. Today's guests are tech-savvy and demand reliable, secure, high-speed Wi-Fi with seamless connectivity. And beyond that, they expect a highly personalized experience. So how do hotels meet increasing guest demands while creating opportunity? Cisco has the answer. Whether your hotel is large or small, Cisco has the end-to-end technology. From Mobility Express to connected mobile experiences to make it happen. It all begins with automatic and highly secure guest. Contoh, itu masuk ke hotelnya sudah ada welcome untuk yang sudah pernah nginep hotel tersebut. Kalau bicara di mall mungkin Anda masuk mall, ada broadcast SMS, selamat datang di Mall TSM misalkan. Silakan kunjungi booth Anu, karena ada diskon sekian. Nah, pasti akan dibaca kok bunyinya. Walaupun kadang-kadang ada yang bilang, annoying banget, hapus, ya nggak masalah. Kita menyebar promosi itu kan nggak harus ke semua orang akan setuju. Recognition. Glad to be back. And it only gets better from there with features for returning guests like automatic check-in and using your mobile device as your room key. New guests are recognized and invited to download the hotel's loyalty app. Nah, datang ke hotel nggak perlu datang setor muka ke front office, langsung dapat nomornya pun, nomor HP-nya pun bisa dipakai buat buka pintu, kunci pintu, karena nanti pintunya sudah digital juga. Kan ada kodenya atau ada RFID-nya dan sebagainya. Wah, seru. Member baru ya silakan daftar dulu. Baru nanti dia akan dapat. Beginning their conversion into a high-value loyal guest. Sweet. Cisco is transforming the guest experience. They can use their mobile devices to personalize their stay, enjoying the services that they choose. Text the concierge. Make a spa appointment or reservations for dinner. Select a movie from your personal streaming account. Find their way around the hotel. For guests, it all fits into their comfortable digital world, making their stay easier and making them feel, well, more pampered. Cheers. For hotel owners, managers, and staff, the Cisco solution is a game changer. Now associates can understand what guests are doing while they're on the property. With real-time analytics, associates can track guest patterns and flow and adjust staffing levels accordingly. Now that's cool. Analytics include location awareness, which can be used to push promotions and specials out to guests based on their location and past preferences, which makes the marketing opportunities unlimited. There's no better way to keep customers on the property and increase the time they spend in restaurants and bars.
Beyond real time, historical data and analytics can also help managers make decisions about the brand and property for the future. What trends can they see? Which services are popular? It all adds up to a better bottom line. That's right. Cisco can transform your Wi-Fi infrastructure from a cost center to a revenue generator. Kata-kata yang barusan ya. Cisco can transform your Wi-Fi infrastructure from a cost center to a revenue generator. Simply put, behind the tech... Mengubah apa yang jadi cost infrastructure menjadi revenue structure. Istilahnya, saya yakin Anda kalau mengunjungi suatu tempat, pertanyaan pertama adalah begitu sampai, ada wifi-nya nggak? Setuju? Pasti setuju semua. Karena apa? Ngirit kuota. Nangkring di suatu rumah makan atau mall atau kafe, pasti yang dicari free wifi. Free wifi ini berarti oleh si penyedia, pelaku bisnis, dianggap sebagai sebuah cost. Sekarang gimana caranya? Cost ini tadi jadi menyebabkan sebuah revenue. Caranya apa? Ya tadi. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke. Lanjut. Technology, it's the human experience that counts. That was easy. Because when you make it easy, make it personal, and make it fun, guests will be loyal. And they'll come back, time and time again. Jadi kalau sudah ngomong customer pasti akan balik. Pasti. Nah, bahkan dia tidak hanya balik sendiri. Word of mouth. Nah, dari mulut ke mulut dia bisa promosi. Dan itu yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Tanpa perlu promosi duit, keluar advertising, iklan dan sebagainya, word of mouth, nah, promosi dari mulut ke mulut dari seorang customer, ini dianggap sebagai sebuah testimoni yang paling. Oke, lanjut dulu. Kita masuk materi berikutnya. Nah, ini tadi yang dibahas di awal yaitu bisnis model Canvas. Apa ini? Nah, ini adalah sesuatu yang tadi diusulkan oleh Osterwald dan Pinyer 10 ya, cara bagaimana kita melihat sebuah strateginya dengan lihat dari 9 pilar utama. Key partner, key activity, resource-nya, cost structure-nya, value-nya yang kita kejar apa, kemudian ada customer relationship, customer segment, channel, revenue stream-nya seperti apa. Kalau bisa dilihat, ini yang sebelah kiri, yang gambarnya warna biru, nah, ini biru apa ini? Biru gelap, biru tua. Mungkin yang perempuan bisa lihat. Nah, yang biru adalah pelaku usahanya. Yang kanan itu adalah di sisi yang hijau, itu adalah di sisi customer-nya. Goal-nya, nah ini value-nya ini bisa beragam. Tapi yang jelas paling bawah tadi yang saya sebut sebagai cost structure, tadi misalkan wifi, menjadi sebuah revenue. Nggak semata-mata dia langsung store duit, enggak, tapi sesuatu yang menambah istilahnya kemungkinan adanya benefit, adanya revenue. Oke, contoh sepele dulu deh. Saya ambil customer bicara yang paling kanan, customer segmentation. Customer segmentnya dulu. Anda menjual sebuah produk, Anda lihat pangsa pasarnya dulu nggak? Kan? Ini produk saya jual untuk siapa? Misal, ini mungkin karena sekelasnya ada banyak ceweknya juga. Misalkan ceritanya kita akan membuat sebuah produk makanan. Biasanya karena yang jual kalian masih muda, milenial, pasti saya yakin yang dijual adalah makanan kekinian. Misalkan apa? Tiramisu cake. Atau apa lagi itu? Red velvet. Nah, oke. Enak. Customer segmennya siapa? Nah, ini dulu. Artinya, customer segmen tentang kue yang Anda jual tidak mungkin bisa untuk semua
cowok cewek bisa Pak, bisa. Tapi begitu bicara ini kira-kira segmen pasarnya adalah anak-anak, remaja, ABG, dewasa, atau manula. Kan? Nah, segmen ini yang harus kita lihat juga. Kalau misalkan kita bilang kue kekinian, bisa saya bilang hampir dijamin hampir 80% pasti untuk remaja dan dewasa saja. Kalau untuk dewasa dan manula, mungkin nggak terlalu suka. Kenapa? Mungkin yang apa namanya orang tua kita yang sudah manula pasti akan milihnya, pengennya mah kayak gorengan-gorengan apa namanya getuk gitu kan. Nah, makanan tradisional mereka yang akan diincer gitu kan. Nah, merasa ini makanan opo toh gitu kan. Gak usah ngomong tiramisu deh, ngomong steak aja, burger aja gitu kan. Belum tentu juga orang tua kita itu mau. Atau kakek kita itu mau. Kenapa? Ini makanan opo gitu. Makanan kok kayak gini gitu ya. Nah, zamannya sudah berbeda gitu ya. Dan kemudian di sisi kita, di sisi yang pelaku bisnis misalnya, kita nggak mungkin juga sendirian, kecuali kita anak sultan gitu ya. Anak sultan berarti kita bisa mencari produk sendiri, mencari pegawai sendiri, kemudian apa namanya menjualnya juga dengan modal sendiri gitu ya. Tapi kalaupun tidak ya berarti kita butuh kerjasama, misalkan ada partnernya. Dan aktivitasnya seperti apa, sumber-sumbernya jelasnya ngambilnya dari mana. Ini pasti urusan cost structure-nya jelas gitu kan. Kayak misalkan gini, ada yang sudah pernah lihat di mana ini ya? Oh ya, kayak di S Hardware gitu ya. Atau apa, Informa. Coba silakan masuk di bagian peralatan dapur. Itu kompornya yang stainless gede-gede itu kan mahalnya minta ampun. Nggak mungkin kan pedagang kaki lima beli yang seperti itu gitu. Karena pasti itu cost structure-nya gede banget gitu ya. Jadi mau tidak mau pasti dia butuh partner untuk bisa ngemodalin karena merubah dari kaki lima menjadi sebuah restoran kecil itu pasti butuh costly ya. Butuh sesuatu yang urusan dengan dana. Nah, ini untuk memperdetailnya tadi ya. Jadi kita bicara bagaimana apa namanya masing-masing ini penjelasannya apa sih yang harus dibuat. Kalau sudah bicara key partner atau ini aja deh. Nah, ini langsung ke summary saja. Jadi kalau key partner berarti kita akan bicara karena kita hanya tahunya misalkan proses bisnisnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara marketingnya. Dan ini jadi satu problem. Marketing yang akan terjadi mungkin kita hanya bikin brosur dan sebagainya. Sedangkan marketing saat ini karena orang selalu menggunakan media sosial, pasti Anda juga harus ngikut. Contohnya apa? Mungkin Anda bikin Instagramnya, Anda bikin Facebooknya, dan Anda bikin Twitternya, atau kalau perlu Anda marketingnya menggunakan TikTok. Jangan cuma dipakai joget doang gitu kan. TikToknya bisa dipakai juga buat promosi. Ini bisa. Ya, banyak saya juga sudah sering lihat tuh orang promosi sebuah resto atau kafe tapi menggunakan media TikTok. Gratis tuh, nggak perlu duit. Malah jadi pelayan bisnis kita untuk mempromosikan diri sendiri atau mempromosikan restoran kita. Kemudian aktivitasnya, apa yang dilakukan? Misalkan apa namanya? Memaksimalkan diskon, memaksimalkan promo jam-jam tertentu supaya orang menarik untuk datang. Tapi kalau sekarang sifatnya online berarti kita bikin kayak udah denger lagunya WIB-an gitu kan. Nah, itu anak kecil aja sampai apal udah ngomong nyanyi WIB dan sebagainya. Itu udah terekam gitu kan. Jadi secara nggak langsung kita melakukan rebranding. Banyak sih di sini yang jelas kalau saya lihat tinggal bagaimana intuisi kita untuk bisa menjalankan bisnis model kanvas ini, karena sudah seperti ini kita akan bisa tahu apa yang kita kejar, terus kemudian apa yang dibutuhkan oleh customer, bagaimana menjaga customer itu agar tetap
ada di sisi kita dan selalu hadir gitu kan. Dan kalau mereka selalu hadir, pasti kita bisa bilang mereka itu menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kalau ada yang, Pak, saya ke mall nggak beli apa-apa, Pak, saya cuma window shopping doang kok, cuma cuci mata doang, lihat-lihat, ya nggak apa-apa. Lihat-lihat itu juga nanti kalau misalkan Anda menemukan sesuatu, Anda lihat harganya, ternyata oh mahal ya. Nah, tas ke tempat yang lain ternyata oh lebih mahal lagi. Ternyata ya di situ yang lebih murah. Awalnya kan dari cuci mata. Dari cuci mata langsung tertarik langsung ingin memiliki jadinya. Oke. Next. Nah, next kita bicara misalkan revenue model. Nah, ini yang model bisnis yang umumnya diterapkan oleh orang-orang karena untuk memulai sebuah bisnis baru atau startup model, ini kita harus berhitung. Ya. Berhitungnya artinya apakah ada keuntungan dari bisnis yang akan kita bikin atau malah jadi charity, proyek amal. Kan beda itu ceritanya. Karena sama yang di atas kalau udah proyek amal gitu ya. Nah, untuk startup model, sini biasanya kita harus melihat alternatif bisnis model yang akan kita buat. Ya, ada yang dengan menggunakan marketplace position perspektif, apakah cukup dengan marketplace-nya saja, atau dengan revenue modelnya, atau dari commercial arrangement-nya. Jadi di sini bisnis model yang akan diterapkan seperti apa? Pernah lihat mungkin di pinggir jalan ada yang orang menawarkan sesuatu, nah itu kalau saya bilang mereka lagi belajar marketing banget. Nah, gimana caranya orang tidak terganggu, tapi merasa nyaman. Nah, karena kadang-kadang pendekatannya yang salah kalau saya lihat. Kan mendekati secara gimana, tapi mungkin ya harus agak beda karena ada orang yang merasa terganggu. Ada yang nyaman-nyaman saja. Nah, ini balik lagi, ini tantangan mereka gitu kan. Oke, saya nggak mau bahas deh. Bukan kelas marketing soalnya. Oke, so beberapa revenue model yang harus diperhatikan, yang disiapkan, ataupun yang harus dijadikan concern. Misalkan pasti kita bicara cost. Dalam hal ini, apa yang kita keluarkan untuk bisa kita perhitungkan, sehingga kita tahu revenue yang kita peroleh apa, benefit yang kita dapat bagaimana. Karena cost yang secara tidak langsung keluar tapi tidak kita lupakan, ini jadi sesuatu yang istilahnya agak sedikit bahaya gitu ya. Misalkan cost per miles. Jadi di sini ceritanya secara nggak langsung Anda ingin melakukan iklan. Mengiklankan sesuatu, misalkan iklannya ditaruh di TV, ditayangkan di stasiun TV tertentu. Ini juga jadi masalah. Ya kalau stasiun TV tersebut memang yang jadi idola. Tapi kalau bukan, ya rugi juga kita buang uang. Nah, biasanya memasang iklan itu ada target. Berapa kali tayang, sekalinya tayang berapa lama, tayangnya di jam yang seperti apa. Kalau tayangnya setiap jam 2 subuh ya nggak ada yang nonton. Semua lagi mangap, semua tidur gitu kan. Tapi kalau begitu tayangnya di jam-jam yang orang sibuk, nggak ada yang nonton juga gitu kan. Nah, nggak menghasilkan. Nah, tayangnya di jam yang gimana? Jam-jam istirahat kantor misalkan gitu. Nah, itu yang biasanya rate-nya juga harganya pasti beda dengan jam yang tidak favorit gitu ya. Oke. Anda harus memikirkan misalkan saya mau berapa kali tayang, dan sekali tayang aja udah berapa. Terus kemudian misalkan saya mengiklankan sebuah produk dengan membuat sebuah video pendek. Video pendeknya berapa lama? Durasinya berapa lama? 30 detik cukup? 1 menit cukup? 5 menit apalagi? Oh, nggak ada yang nonton nanti kalau iklannya kelamaan gitu ya. Kecuali iklannya sesuatu yang out of the box, itu mungkin nonton. Tapi juga biasanya ada penelitian yang menyebutkan Anda akan melihat iklan itu nggak lebih dari 30 detik. Anda akan stay di iklan tersebut selama 1 menit kalau memang iklannya ini benar-benar sesuatu yang tidak membuat boring. Kenapa?
sendiri saya yakin kalau lihat YouTube, bukan YouTube yang Premier ya, YouTube-nya yang masih akun seperti saya yang gratisan gitu kan. Selalu ada iklan dan yang ditunggu bukan iklan, yang ditunggu adalah tulisan skip-nya muncul. Karena begitu counter 5, 4, 3, 2, 1 pencet. Karena skip-nya sudah muncul gitu kan. Nah, tapi begitu lihat memang cerita advertise-nya atau iklan yang menarik, pasti kita nggak lihat angkanya, yang lihat iklan apa toh ini gitu kan. Oke. Ada juga yang kita gunakan sebagai CPC, cost per click. Cost per click-nya ini biasanya memang kita memasang iklan di sebuah website atau apps tertentu dan kita harus bayar ke media penyelenggara iklan tersebut atas dasar klik yang dilakukan. Begitu kita lihat iklan McD misalkan, dan kita lihat, oh ini ada iklan ini, terus kita pencet, ya biar dia pindah ke linknya kita gitu kan. Nah ini kita juga harus bayar, harus siap-siap keluar uang gitu kan. Sponsorship, nah ini udah jelas, kalau udah ngomongin sponsorship berarti kerjasama. Dia memberikan sesuatu, kita menerima uang, tapi juga kita harus memberikan sesuatu lagi. Sesuatunya sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana Anda bisa perhitungan bahwa ini masih ada revenue-nya buat kita atau tidak? Affiliate revenue juga sama, hampir sama dengan cost per click di sini ya, commission based on activity, affiliation-nya. Kemudian ada transaction fee revenue. Misalkan ini contohnya Anda sebagai pelaku bisnis jualan tadi kue kekinian, terus kemudian Anda taruh di platform marketplace, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Setiap transaksi yang terjadi, penyedia platformnya akan meminta yang disebut dengan transaction fee-nya. Berarti ini kan juga jadi cost buat Anda. Produknya terjual, tapi Anda harus bayar transaction fee-nya. Sudah diperhitungkan belum? Jadi sudah kira-kira tahu harganya berarti harusnya berapa sih terima bersihnya, dipotong semua cost-cost yang ada di sini. Subscription access to content service ini biasanya secara global gitu ya. Jadi ada dokumen ataupun ada iklan dalam periode tertentu. Ini biasanya lebih murah daripada yang lainnya. Pay per view ini juga sama. Ada yang iklan video atau sebagainya akan dibayar pada saat orang melihat. Orang YouTube itu sebenarnya dia dapat keuntungan atau dapat duitnya bukan dari videonya dia, tapi iklan yang nempel di dia. Iklan nempel di dia karena tadi saya bilang menunggu 5 detik untuk bisa kita skip. Satu orang mungkin tidak ada harganya, tapi begitu 1 juta orang melihat 5 detik tadi kali 1 juta sudah berapa menit, maka cost yang dibayarkan seperti apa. Demikian juga dengan subscribe data access for email marketing. Ini juga potensi untuk misalkan kita memiliki data email, blast email dan sebagainya. Oke, sebelum ke sini saya coba iseng. Saya bikin polling deh. Oke, saya cuma pengen tahu, kira-kira kalau Anda menggunakan platform belanja online, ingat ruang guru, kan? Nah, muncul polling ya, silakan dipilih. Mana yang sering Anda gunakan untuk sebagai anak milenial kalau belanja sesuatu? Kan dipilih, saya ingin tahu saja. Nah, prediksi saya biasanya toko yang depannya S.
untuk anak milenial? Wah, Shopee masih paling tinggi, beda 1 vote. Iya, udah mulai Tokopedia naik. Oh, yuk silahkan. Saya cuma pengen tahu kok. Tenang aja. Akan Anda pilih, Anda vote. Mana yang sering Anda gunakan? Baru 8. Wah, dari 37 nih, belum setengahnya. Ayo. Silakan dipilih. Kalau yang pakai komputer harusnya ada nih pilihan Slido-nya. Linknya, silakan. Ayo, ayo, ayo. Belanja online. Ingat diskonnya bervariasi. Ingat ruang. Harusnya saya tulis ruang guru ya di sini antarnya ya. Untuk belanja online-nya. Wah, Shopee naik lagi. Wah, kayaknya kelas ini sama dengan yang kelas sebelumnya ya. Tukang Shopee semua. Entah itu karena dia punya ada yang baru namanya Shopee Food. Yang ngasih diskonnya edan-edanan. Jadi eh, beli makanan pun Shopee Food semua. Bahkan kalau Shopee Food hanya mengasih jatah 2 sampai bikin 2 akun atau 2 transaksi mungkin. Eh, Jujur aja, jujur. Sama, kita juga penggemar diskon kok. Tenang aja. Tuh, betul Pak. Iya, kita kita itu hidup type D. Type D-nya maksudnya apa? Diskon. Modal diskon semua. Kesannya makan di resto, tapi yang dipilih adalah yang promo mana ini? Oke, sudah banyak nih. Ada 17 orang memvote dan memang sesuai prediksi saya. Jadi untuk anak milenial, biasanya yang dipilih adalah Shopee. Untuk kalangan dewasa, biasanya kelas saya yang kelas karyawan, semua biasanya pilihnya Tokopedia. Kenapa? Karena lebih lengkap, Pak. Fitur-fiturnya jelas, Pak. Oke, harganya memang agak mahal, tapi rating testimoninya jauh lebih banyak dan jauh lebih lebih meyakinkan. Nah, ada yang bilang seperti itu. Oke, tapi kalau anak milenial biasanya yang dikejar Shopee ya tadi type D semua. Diskon dan diskon. Oke, saya tutup ya pollingnya ya. Oke, next misalkan saya ingin tahu nih, sampai sejauh mana Anda kenal aplikasi-aplikasi traveling. Aplikasi traveling. Bentar, saya pin dulu. Oke, sudah saya buka lagi. Bicara tentang platform traveling, platform apa yang kira-kira terlintas atau Anda sering pakai yang mana? Anak rantau biasanya pakai yang ini semua nih soalnya. Karena apa? Untuk nyari bis, untuk nyari tiket kereta, untuk nyari mobil travel. Biasanya pakai Duo kan? Udah langsung muncul, tung. Wah, sama semua ini. Gak ada yang pakai pergi-pergi.com gitu. Aduh. Atau apa? Apa ya? Tiket.com gitu. Oke. So berarti di benak Anda yang paling favorit ini semua ya. Langsung telepon. Langsung telepon kemana? Oh, langsung telepon emak. Minta dibeliin tiket. Nah, bisa kalau gitu juga gitu kan. Yang merantau ini pasti urusannya ini. Tapi kalau yang memang tinggal di Bandung ya mungkin apa namanya? Nggak usah pusing dengan ini atau malah belum tahu gitu ya karena nggak pernah nyoba gitu ya. Oke, sekarang saya tutup dulu. Nah, kita coba satu polling lagi terakhir.
Oke, ini nih apa? Silakan, ayo. Platform untuk pemesanan kamar hotel atau penginapan. Wah, Pak, anak milenial nggak ada yang milih ini, Pak. Oh, ya, berarti nggak gaul. Oh, masih Traveloka juga. Oh iya, Traveloka ada ya. Oke. OVO. Oh iya, OVO ada. Agoda. Oke. Pergi-pergi. Booking.com. Airbnb. Oke, ini nanti seru nih. Kalau udah ngomongnya Agoda sama Airbnb ini berarti lebih keren lagi nih karena dia mikirnya sudah ke eh, internasional nih. Red Doors, wah, ini anak backpacker nih yang ngomong Red Doors nih berarti nih. Aduh, wah nggak tahu, wah sayang sekali kalau ada yang bilang nggak tahu. Oyo, wah ini anak-anak backpacker semua nih kayaknya nih. Red Door, Oyo, wah ada anak-anak backpacker ya. Oke, so voting paling tinggi Traveloka, kedua ada OVO 5 vote, ada Red Door 2 vote. Oke, nah ini sebenarnya bukan bukan masalah ininya ya. Jadi kalau dibilang eh, apa namanya branding ya, pasti udah karena banyak iklannya pasti itu yang diingat sama kita. Oke, kalau gitu saya coba kasih sebuah pertanyaan. Nah, di polling lagi saya bikin pertanyaan. Oke, apa yang Anda tahu dari pertanyaan saya ini? Masih di posisi polling ya. Ada fake taksi. Bahaya ini. Ini bahaya banget ini yang fake taksi. Aduh. Uber. Uber emang ada. Bolt Damri. Oh, kan saya ngomong seluruh dunia. Oke, yang ini penggemar Jav ini. Yang fake taksi ini penggemar Jav ini berarti. Penggemar JPG maksudnya. Jepang film. Aduh, ada Get, wah ada yang main Get ya. Aduh, tahu juga berarti ya. Gemar Riva. Udah bubar kali. Aduh, ada Odo. Baru tahu saya mah. Silver Taxi, oh, orang Jakarta nih. Oke, oke. Yang yang Uber apa namanya? Memang itu, memang Uber yang terbesar di dunia. Cuma sayangnya di Indonesia kalah. Ya, karena orang Indonesia mungkin NKRI ya, cinta produk sendiri. Jadi yang dipilih Gojek gitu. Yang dipilih Gojek gitu ya. Gojek sama Grab. Jadi perusahaan taksi yang terbesar di seluruh dunia nah, memang Uber. Kenapa Uber? Ya armadanya itu banyak banget gitu. Di Indonesia doang aja dia nggak tidak bertahan gitu ya. Oke, jadi kalau ngomong kira-kira kalau ngomong hotel apa yang terbesar di dunia, pasti nggak akan bilang Ritz Carlton lah, namanya apa Aston lah, bukan, pasti bukan itu. Perusahaan apa hotel terbesar di seluruh dunia itu adalah Airbnb. Dan satu lagi adalah Agoda. Kenapa? Wah, hotelnya dia punya banyak cabang gitu kan. Suasananya seperti itu.
Oke, kenapa saya pertanyakan ini? Ini karena ceritanya eh, berhubungan dengan slide yang berikutnya. Saya lanjutin slide-nya. Mana slide saya? Oke, saya lanjut. Saya bisa bicara online startup company. Nah, di mana di sini kita bisa lihat ini berbagai logo ya, kelihatan ya di sini ya. Ada Grab di situ, ada Udemy di situ. Ini platform-platform untuk berbagai hal, dan yang kita lihat di sini adalah dia memiliki long term sustainability yang bagus, atau yang harusnya bagus gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih, kita kira seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas di sini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana supaya long term sustainability-nya ini jelas. Mungkin nggak setahun ke depan dia masih eksis, 2 tahun ke depan dia masih eksis, 5 tahun ke depan dia masih eksis, sampai kayak Nokia udah hilang gitu kan. BlackBerry pun sudah tutup pabriknya, misalkan seperti itu. Dulu teman-teman saya yang dapat beasiswa BlackBerry pun begitu BlackBerry bubar dia bingung gitu kan, atau malah seneng. Kenapa? Oh, berarti saya nggak harus mengabdi, karena apa? BlackBerry-nya bubar, sekolah kuliah saya udah selesai gitu kan. Jadi ada keuntungannya juga gitu kan. Ada yang ruginya karena kebetulan beasiswanya keburu belum cair, tapi company-nya udah bubar. Ada juga yang seperti itu. So, critical factor yang dilihat kalau kita bicara untuk startup, ya, pertama pasti kita bicara kita punya sebuah produk, kita bikin sebuah startup, dan pasti kita bicara adalah marketingnya. Ya, bagaimana cost untuk mendapatkan customer melalui marketing? Ini pasti cost-nya jelas. Anda membuat sebuah produk tanpa adanya marketing, nonsen. Pak, marketingnya ada yang nggak perlu cost, Pak. Apa? Dari mulut ke mulut. Oke, bisa. Tapi sejauh mana perkembangannya? Pasti saya bisa bilang lambat. Tapi kalau sudah menggunakan digital marketing, apalagi yang saat ini menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, Twitter, bahkan sudah ada yang menggunakan TikTok, ceritanya akan beda. Langsung viral. Begitu bicara, ini bakso enak banget. Apalagi kalau sudah didatengin sama apa Magdalena lah, dan sebagainya lah. Wah, itu banyak deh. Kemudian kontribusi margin per customer, artinya kira-kira berapa customer yang hadir dan berapa pembelian masing-masing customernya, atau dirata-ratain seperti apa. Sehingga kita akan tahu. Kalau kita bicara buka resto, dalam satu hari, kita bilang cukup datang 5 pelanggan, dan 5 pelanggan ini belanja sekitar 50.000, hari ini kita break even point. Nah, contohnya seperti itu. Dan di sini disebutkan juga rata-rata pendapatan dalam 1 tahun dari customer, dan kemudian revenue yang diterima juga, misalkan dari adanya sebuah iklan. Kita juga harus tahu kadang-kadang kita perlu melakukan test case. Anda datang ke sini itu karena lihat iklan atau karena lihat apa? Itu kan, itu kita perlu inputan juga. Artinya apa? Untuk kita menjaga sebaiknya iklan yang seperti apa yang harus kita tayangkan. Dan pasti misalkan pada ngomong, oh karena lihat di IG, nah, oke, IG-nya siapa? Enggak, IG-nya ini, pokoknya buka IG yang tentang kuliner Bandung misalkan seperti itu. Oh oke, berarti kita harus memaintain yang seperti itu. Yang lainnya mungkin bisa dikurangin atau mungkin bisa di stop. The total number of customer. Ada yang punya IG ataupun TikTok, pasti akan bicara berapa viewernya, berapa followernya. Nah, ini jadi masalah. Lalu jadi yang diperhitungkan dengan jelas. Baik, yang paling terakhir adalah customer churn rate. Nah, tahu ini churn rate nih maksudnya apa? Kalau bisa ini poinnya sangat kecil, atau kalau perlu tidak ada. Karena churn rate ini adalah itu tadi,
kesan pertama Anda mendatangi sebuah resto atau sebuah tempat, disitulah titik cunretnya dimulai. Kalau sekiranya apa ya istilahnya tidak menyenangkan, pasti bisa dijamin customernya nggak akan balik lagi, maka cunretnya akan tinggi. Tapi kalau apa namanya customernya cunretnya rendah, artinya dia suka dengan kita. Jadi kita pastikan bahwa cunretnya ini rendah. Jadi cunret itu adalah tingkat ketidaksukaan customer kepada kita. Ya sukanya kalau tinggi ya berarti nggak suka banget gitu kan. Bahkan mungkin ngomongnya nggak enak gitu ya. Bahkan ditambah-tambahin. Oke, contoh gini. Ini karena saya ngalamin sendiri. Kami sekeluarga lagi makan bakso. Kebetulan bakso itu hobi kami ya. Jadi buta. Makan bakso namanya sekeluarga, terus yang makan cowok sama cewek, oh pasti beda jauh nih. Kelihatan beda jauhnya maksudnya gimana? Oh, iya, yang cowok mungkin makannya cepat, termasuk saya gitu kan. Panas pun hajar gitu kan. Karena biasanya mungkin cowok atau enggak tahu, saya mungkin atau mungkin kalian yang masih di kos, prinsipnya mungkin sama dengan saya. Number one is quantity. Second one is quality. Rasa nomor 2 warek sing penting gitu ya. Porsi banyak, nah itu yang dikejar. Nah, rasa nomor 2 nakos semua nih. Saya juga nakos sebenarnya, makanya jadi sampai sekarang saya quality number 2, quantity number 2, quality is number 2. Quantity dulu yang kita utamakan. Quantity is the first. Jumlah porsi dan sebagainya. Nah, pada saat kita makan itu ada sesuatu nih ternyata di mangkoknya nyonya, istri, mantan pacar. Di daun namanya bakso pasti ada daun daun selada ya. Oh iya, daun hijau-hijau loh, daun selada ya. Nah, itu mungkin perempuan makannya imut-imut gitu kan, dicapit satu lembar ditarik baru dimakan. Satu lembar ditarik, pluk ada yang jatuh. Pas jatuh ngelihat loh sesuatu yang memang sudah mati tapi adalah tadinya hidup. Yang ada langsung teriak-teriak dia gitu kan. Apa ini gitu kan. Namanya cewek udah pasti heboh diduluin gitu kan. Jadi ada kehebohan itu akhirnya kan didatengin sama petugasnya gitu kan. Petugasnya melihat itu dia minta maaf terus sambil manggil teman-temannya terus juga manggil apa namanya manajernya pun begitu melihat itu langsung ngambil keputusan, baik Bapak Ibu mohon maaf atas kejadian ini, sekali lagi kami mohon maaf dan untuk itu untuk makanan Bapak Ibu sekeluarga yang ada di meja ini seluruhnya kami gratiskan. Kita juga ya gimana gitu ya, istilahnya kita juga kaget tapi karena istri teriak-teriak mungkin jadi membuat kegaduhan. Karena kegaduhan itu tadi mungkin jadi meja-meja sebelah kan bertanya-tanya ada apa gitu kan. Jadi mereka juga pinter. Printernya artinya meredamnya itu dengan langsung dikerubutin sama petugasnya. Mereka minta maaf banget. Terus kemudian memberikan free untuk makanan kita hari itu. Yang satu meja penuh itu digratiskan. Kita bilang nggak rugi, nggak apa-apa. Ini permintaan maaf kami. Dan bahkan kita dikasih voucher. Kita bilang kami berharap Bapak Ibu tidak kapok. Itu kami beri voucher untuk makan berikutnya. Kita penggemar bakso sih susah ya. Jadi ya tetap datang juga gitu. Tapi agak lama gitu kan. Setelah hampir sebulan baru kita datang lagi dan pada saat kita berikan voucher tersebut untuk saya punya voucher pasti bisa dipakai nggak? Oke, gitu nah. Ada rambut lagi ya datang terus dia pegang dulu. Saya tanyakan dulu ya Pak, Bu. Nah, oke, ditanyain. Nah, memang waktu itu masa berlakunya juga sudah habis ya karena cuma dikasih. Nah, ini sih udah habis tapi saya coba tanyakan gitu tanyain mungkin si manajernya atau si ownernya ingat gitu kan yang datang itu yang dikasih voucher itu kita yang dulu heboh karena ada sesuatu yang tadinya hidup terus mati ada di mangkoknya ibu gitu kan istri gitu ya. Dia langsung keluar dan oke Pak Ibu terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir kembali ke kami dan insya Allah kami berikan yang terbaik. Terus sambil pesan makanan kita sambil gurau juga ke petugasnya ya.
Kalau kalian kan bergurau ke petugasnya mungkin cuma bilang paling Mas pesanannya nggak pakai lama ya. Atau misalkan apa namanya Mas saya pesen es teh hangat gitu kan, itu guyonan klasik lah. Kalau kita guyonannya waktu itu malah bukan cuma itu, jadi guyonannya Mas tapi ingat ya baksonya nggak pakai kecoa lagi ya. Dan mereka langsung ketawa juga. Oh iya baik Bu. Gitu. Bahkan hari itu kita merasa aneh. Kok biasanya baksonya mungkin standar cuma 3 atau 4. Ini kok lebih banyak ya. Mungkin dibonusin sama mereka gitu kan. Karena tahu ternyata kita tetap hadir kembali dan mereka untuk memberikan reward ke kita dikasih sesuatu yang agak sedikit spesial. Tapi ini juga jangan diikutin. Jangan-jangan nanti Anda pas lagi nggak punya duit, bawa kecoa, masukin plastik, nanti pas makan cemplungin ke situ. Wah, ini ngajar nggak bener nih berarti kalau gini saya. Tapi yang jelas itu yang terjadi ya. Next kita bicara asesmen kriterianya. Ini kita sudah saya singgung tentang konsep dan innovation. Bikin bisnis misalkan tadi rumah makan, Anda harus tahu dulu pangsa pasarnya siapa, yang akan hadir yang seperti apa, dan tempatnya harus bagaimana. Misalkan saat ini banyak komunitas ibu-ibu. Kalau hadir itu yang dilihat lokasinya Instagramable apa enggak. Artinya bisa difoto dengan timnya, dengan pasukannya, dan layak untuk diunggah di media sosialnya mereka atau tidak. Berarti ini kita bicara bukan jual makanan doang, tapi jual tempat gitu kan. Kadang-kadang malah tempatnya oke, makanannya biasa aja. Pasti komennya seperti itu. Tapi ya karena Instagramable, bisa diupload dan sebagainya, itu pasti banyak dikejar. Aspek eksekusi, promosi, performance, fulfillment, nah ini juga sama. Jadi artinya kita bicara tentang kira-kira setelah kita punya tempat yang bagus, bagaimana kita bisa mempromosikan. Banyak sih sekarang media-media apa namanya promosi sudah sangat banyak sekali. Kalau anak-anak yang kreatif, anak-anak digitalpreneur itu mereka bahkan ya tadi memanfaatkan media-media yang sifatnya gratis tapi untuk sesuatu yang opportunity-nya bagi mereka bisa mendapatkan uang. Dia merekam video, intinya sih cuma bikin video doang, tapi ditayangkan di medsos yang kayak saya bilang tadi Instagram ataupun TikTok gitu kan. Tapi sifatnya gratis. Ada traffic juga, kita lihat jam-jam berapa kesibukannya. Jam berapa banyak orang yang hadir. Kayak misalkan tadi kalau saya bilang anak zaman now, kids zaman now saat ini kalau ngerjain tugas itu bukan di rumah, tapi di McD, di Starbucks, ngerjain tugasnya sambil free wifi. Minumannya mungkin cuma satu, tapi nangkring di situnya bisa 3 jam, 4 jam. Termasuk anak saya. Ya, kan termasuk saya sendiri karena saat ini lagi kuliah gitu kan. Jadi nangkring ngerjain tugas di mall. Kayak ngerjain tugas di apa namanya? Tempat kafe gitu kan. Next kita bicara venture-nya. Bagaimana kapitalnya? Kita tahu apa namanya? Modal dikurangin pengeluaran dan lain sebagainya, dan pengeluaran kan banyak ya. Bahkan kita bicara profile. Nah, profile di sini seperti apa nih? Dan untuk mengenerate tingkat kepopuleran secara publiknya dan create awareness-nya. Di segala sesuatu seperti tadi, begitu ada customer yang track dan ternyata ada sesuatu yang ganjil di makanannya, gimana caranya kita supaya dia tidak berkoar-koar gitu kan, tidak menyampaikan. Ya saya nggak bilang nih tempat bakso yang mana gitu kan, ya saya saja, dan mereka sudah apa namanya jelas-jelas meminta maaf karena mungkin ketidaksengajaan, karena daun sayur itu biasanya kan dipotongnya digulung terus dipotong, jadi tidak tahu apakah di dalamnya ternyata ada ini. Kalaupun bicara kenapa dicuci apa enggak, ya berarti mungkin juga sudah dicuci gitu. Jadi kan saya juga nggak tahu juga ini benar-benar dicuci atau enggak gitu ya. Oke, sepertinya seperti itu. Sebelum mengakhiri sesi slide dan kemudian masuk ke sesi case study, ini ada sebuah video dulu, saya stop dulu yang ini. Kita akan bicara sebuah video yang mungkin nanti bisa membangkitkan apa istilahnya ya, curiosity Anda, curiosity.
Oke, ini hanya sebatas teks saja, jadi silakan dibaca, dipahami. Kemudian level bahasa Inggrisnya saya yakin sudah di atas 550 semua. Silakan dilihat ya, ini pengetahuan saja sih. Nah, ini ya. Mana? Jadi, saya ngajarin Anda saat ini tentang bisnis canvas model. Mungkin setelah lulus malah nggak dibutuhin yang itu kan. Karena sudah sesuatu itu sudah teknologinya juga mungkin juga sudah berubah lagi. Masalahnya pun juga sudah berubah lagi.
ini yang lebih jadi concern sebenarnya untuk Anda yang lagi baru belajar. Mungkin sudah out of date. Yang saya ajarkan mungkin pagi dulu sudah out of date. Asimo pernah dengar? Nah. Jadi mudah-mudahan ini menyemangati gitu ya. Tapi juga jadi jangan bikin jadi wah kalau itu ngapain kita belajar Pak kalau nanti nggak kepake. Sering juga saya demo ada yang bilang seperti itu. Nah, at least Anda tahu mau seperti apa. Next, teknologi pasti berubah. Teknologi juga pasti akan meningkat dan Anda tahu sudah harus bagaimana. Next, saya lanjutin PPT-nya. Yang terakhir lebih ke tentang case study. Nah, untuk case study ini kita bicara seperti apa case study yang akan dibahas. Nah, case study-nya tentang ini akan dibaca, nanti saya bikin summary-nya. Summary-nya seperti apa? Seperti yang biasa kemarin saya munculkan di LMS ya. Nah, 1 minggu untuk Anda bisa membuat summary dari case study yang ada. Eye to eye tadi. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan seputar materi kita hari ini? Atau ada yang langsung punya ide? Mau ngapain? Jelas, ini saya coba memanas-manasi dulu nih. Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan? Dia punya apa untuk nanti tugas akhir mungkin? Oh, berarti nanti saya mau bikin tentang ini, Pak. Atau saya akan melihat proses bisnis yang seperti apa yang bisa digabungkan segala aspek. Meskipun juga nggak mungkin juga Anda menyelesaikan sendiri, pasti Anda butuh bantuan orang lain. Rekan-rekan dari prodi ataupun fakultas yang lain itu bisa dilakukan. Oke. Any question? Saya buka saat ini. Silakan. Adakah? Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Baik, kalau gitu mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita insya Allah akan ketemu lagi pertemuan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada vulgar dan sebagainya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalam. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ini ya Pak.